Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Minta waktunya sebentar dan mohon maaf mengganggu waktunya Bapak pada aktivitas hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kepemimpinan Bapak di sekolah ini, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebaikan. Tentunya Bapak selama memimpin di lembaga ini ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam memutuskan sesuatu, di mana ada kalanya masalah-masalah yang ada di lembaga ini memiliki dua kebenaran yang sama, tetapi membutuhkan pertimbangan-pertimbangan untuk sama-sama membutuhkan keputusan yang bijaksana dari Bapak. Selanjutnya ada beberapa hal, mohon izin untuk bertanya terkait dengan pola atau tata tahapan prosedur pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan selama menjabat sebagai pimpinan di lembaga ini. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Terima kasih Pak Murtado sudah mempercayai lembaga kami untuk dilakukan wawancara. Sebagai seorang pemimpin, kita usahakan semaksimal mungkin, yaitu seadil-adilnya dalam memutuskan suatu masalah tanpa ada masalah baru. Jadi sebelum kita memutuskan, kita klarifikasi dulu dan kita harus memberi solusi. Dalam memberi solusi, kita harus melihat yang bersangkutan dengan keadaannya. Seperti contoh di lembaga kami itu tentang siswa. Ternyata siswa di Ajaran Baru itu awal masuk itu berebut bangku. Kita sudah merupakan dilema bagi kita, dan mereka sama-sama punya hak. Sampai ada kejadian di lembaga kami, wali murid datang untuk ikut membela anak didiknya, anak didik masing-masing, intinya untuk berebut bangku. Dan saya lihat ternyata ini sudah berjalan bertahun-tahun di sini. Saya lihat di sini hanya menggunakan kasihan, rasa kasihan, dan harus mengalah, jadi tidak ada keadilan. Setelah saya di sini, semuanya saya rubah dengan cara rolling bangku. Jadi untuk kelas tinggi, seminggu sekali kita rolling bangku, kita rubah tempat duduknya. Satu, untuk menghindari perebutan bangku. Yang kedua, untuk kesehatan mata, agar anak-anak bisa melihat ke depan, berubah-ubah, jadi tidak selalu miring, tidak selalu lurus. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini kan sama-sama memiliki keinginan-keinginan yang sama. Sama-sama berebut mau duduk di depan, ya. Pasti di depan. Ya. Jadi yang Bapak lakukan adalah merolling bangku, merolling tempat duduk, digilir. Kemudian sebelum melakukan hal itu, prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk menetapkan hal itu? Jadi sebelum ada keputusan, agar tidak terjadi perebutan bangku lagi, prosedur apa yang Bapak lakukan agar pelaksanaan giliran tempat duduk ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan Bapak? Jadi saya kumpulkan semua guru kelas. Jadi kita himbau, kita perintah guru kelas untuk membuat peraturan kelas. Jadi
sebelum anak-anak naik ke kelas berikutnya, jadi anak-anak sudah tahu dan tidak akan berebut lagi. Karena kalau berebut sudah dianggap percuma, karena semua akan merasakan bangku yang sama. Oh iya. Jadi yang pertama dulu di depan, bisa di pinggir, bisa ke belakang, gitu. Jadi merasakan posisi tempat duduk yang sama lah. Jadi sebelum ajaran baru sudah diberi pengumuman, ada di peraturan kelas. Oke. Menurut Bapak, apakah keputusan ini efektif bisa dilakukan? Misalnya, apakah ini hanya berlaku untuk kelas tertentu, apa kelas tinggi atau kelas rendah? Apakah ini berlaku untuk semua kelas, Pak? Ini berlaku untuk semua kelas. Untuk semua kelas, yang paling rawan itu kelas 1. Yang paling rawan kelas 1. Karena kelas 1 itu baru masuk, semuanya berebut. Dan untuk rolling, seminggu sekali itu diterapkan di kelas tinggi. Untuk kelas rendahnya 2 minggu sekali. Kenapa? Karena kelas rendah susah untuk pindah. Sekali diperintah bingung. Jadi kalau kelas tinggi sekali diperintah langsung jalan. Jadi untuk kelas tinggi itu 1 minggu sekali, kalau kelas rendah 2 minggu sekali. Ini terkait dengan pola pengaturan anak yang masih susah. Kemudian tantangan apa yang Bapak hadapi ketika mau mengambil keputusan tersebut? Karena untuk mengambil sebuah keputusan ini kan tidak mudah, Bapak. Katanya yang satu, anaknya saya harus di sini, begini. Kemudian kadang gurunya sendiri tidak mau, ribet. Kadang anaknya sendiri yang tidak mau. Enggak, kalau saya tidak duduk dengan ini misalnya. Enggak, kalau saya tidak duduk di sini. Ini tantangan apa saja yang Bapak hadapi ketika mau melakukan membuat keputusan itu? Saya kira kalau di kelas tinggi tidak ada tantangan, semuanya paham. Tantangannya ada di kelas rendah, dan kita harus selalu memberi pengertian bahwa keinginan kalian nanti akan tercapai kalau sudah tiba waktunya. Mamanya kalian duduk di sini, kalau sudah tiba waktunya kalian akan di sini, kalian akan dengan ini. Jadi semuanya merasakan, dan kita himbau ke anak-anak bahwa semua teman itu sama. Iya. Untuk kelas rendahnya itu apakah hanya fokus kelas 1, kelas 2, apa kelas 1 sampai kelas 3, atau kelas tinggi itu di kelas berapa saja, Bapak? Sama seperti aturan kelas rendah, kelas tinggi. Jadi kelas rendahnya kelas 1 sampai 3, kelas tingginya kelas 4 sampai kelas 5. Oke. Seandainya ketika pada waktu itu ada masalah ya, Pak, apakah Bapak menyelesaikan pada waktu itu, kemudian apakah Bapak menjadwal untuk mendiskusikan bersama teman-teman guru sekaligus membuat keputusan, atau bagaimana, Pak? Semua masalah itu bermacam-macam. Bisa diselesaikan waktu itu, bisa diselesaikan secara rapat atau musyawarah, bisa diselesaikan dengan pertimbangan-pertimbangan orang lain yang kita rasa mampu dan mungkin ada di dalam masalah itu. Kita kasih contoh di organisasi, di kecamatan contohnya. Kalau kita punya masalah yang jelas di tenaga pendidiknya, kita konsultasi dengan ketua organisasi. Jadi kalau di lembaga ada masalah seperti itu, kita konsultasi dengan dewan guru. Jadi saya tidak mau kalau hanya satu orang, jadi semuanya anggapannya akhirnya tidak dipercaya. Jadi semua guru saya libatkan. Iya. Jadi Bapak melibatkan semua guru yang ada di sekolah. Kemudian adakah orang atau faktor-faktor yang dominan mempermudah Bapak dalam membuat keputusan? Yang ada di lembaga kan hanya tenaga pendidik yang ada di lembaga. Jadi yang membantu saya, yang mempermudah ya mereka. Tapi intinya
kita memudahkan mereka dulu, baru mereka akan memudahkan kita. Jadi hubungan timbal balik lah ya Pak. Jadi Bapak memberikan pelayanan yang terbaik sehingga respon dari teman-teman itu adalah merespon apa yang menjadi keinginan Bapak, apa yang menjadi keputusan Bapak. Dan kita harus menyediakan apa yang mereka perlukan. Ini ke tenaga pendidik. Jadi butuhnya apa di lembaga saya? Papan tulis, spidol, kertas, itu harus tersedia. Ibarat kita ngasih sawah ke orang, kita hanya ngasih sawah saja tanpa memberi cangkul, tanpa memberi sabuk, tidak akan bekerja. Itu seperti itu. Jadi ada beberapa faktor atau beberapa orang yang bahkan semua orang dilibatkan dalam hal ini untuk membuat sebuah keputusan, karena apa yang katanya Bapak sampaikan, jadi semuanya harus bersinergi. Jadi Bapak memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan dasar teman-teman di kelas, kemudian di kelas masing-masing, baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi, sehingga apa yang menjadi keputusan Bapak dapat dilaksanakan dengan baik oleh teman-teman. Kemudian dari apa yang telah Bapak ceritakan dari awal hingga akhir, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di 5 etika tersebut? Yang pertama, kita lihat kasusnya, kita klarifikasi kasusnya, tapi kita juga harus memberi solusi. Seorang pemimpin harus bisa memberi solusi, jangan hanya merintah, menyalahkan tanpa ada solusi. Jadi sebelum kita bertindak seperti itu, kita harus siapkan solusinya. Dan jangan lupa seorang pemimpin memberi contoh. Jadi mata dan telinga lebih cepat mata menangkapnya. Itu sudah saya buktikan. Contoh kecilnya, pagi-pagi saya di depan sekolah, di pinggir jalan, nyebrangkan anak-anak sendirian. Besoknya semua guru ada di situ. Jadi tanpa diperintah, mata melihat itu lebih cepat. Jadi intinya menurut Bapak dari apa yang telah disampaikan dari awal adalah kita harus memberikan teladan, memberikan contoh kepada teman-teman, kepada bawahan kita. Oke. Terima kasih Bapak atas wawancara hari ini, dan mohon maaf saya telah menyita waktunya Bapak. Terima kasih sudah memberkahi lembaga kami. Semoga apa yang diharapkan sukses dan lancar sampai akhir. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nadan. Waalaikumsalam Bapak. Maaf minta waktunya sebentar Bu Nadan. Begini, ini terkait dengan tugas saya sebagai guru, ingin menanyakan terkait dengan tugas-tugas Bu Nadan sebagai kepala sekolah. Tentunya terdapat banyak dinamika di sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang kemungkinan ada beberapa keputusan yang sama-sama benar sehingga membuat Bu Nadan harus memilih salah satu di antaranya. Kira-kira ada apa tidak Bu selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Baik, terima kasih Pak Murtado sudah mempercayakan wawancara ini ke lembaga kami. Di sini jujur saya memang kepala sekolah di SDN 2 Semberanya, di sini terkategori baru ya Pak. Terkategori baru dan anggap paling muda seperti itu. Pastinya di sini dalam masa kepemimpinan saya di tengah-tengah jalan saya menemukan dilema-dilema etika yang terjadi di sekolah saya seperti itu. Kasus-kasus di sekolah saya yang saya temukan yaitu kita sebagai seorang pemimpin pastinya saya harus memberikan teladan seperti itu ya. Di sini ada kasus-kasus saya mengidentifikasi kasus di sekolah saya, salah satunya
ada satu atau dua orang guru lah seperti itu dari tenaga pendidiknya yang terbiasa berangkat siang, sedangkan ada bagian-bagian guru lain itu yang bagi ya hanya itu saja seperti itu. Jadi memang kalau untuk dilematika di sini pastinya ada. Kemudian keputusan apa yang Ibu ambil untuk menyikapi masalah atau kasus-kasus seperti itu? Oke, untuk keputusannya karena saya itu pimpinan di sana, yang pertama saya lakukan adalah saya sebagai pimpinan saya harus menjadi teladan dulu. Saya memberikan contoh seperti itu. Tidak serta-merta seorang pimpinan itu langsung kita marah atau kita menyuruh seperti itu tanpa kita memberi contoh atau teladan yang bagus. Untuk selanjutnya yaitu saya identifikasi dulu dari teman-teman rekan guru yang lain, apakah benar yang bersangkutan itu memang terbiasa seperti itu. Saya tidak mau hanya mendengarkan dari salah satu pihak. Ternyata setelah saya lihat, saya berjalan, saya memberikan contoh datang lebih pagi, saya menyambut siswa, ternyata benar seperti itu. Untuk langkahnya, saya mengadakan satu kolaborasi dengan rekan-rekan guru semuanya. Saya merangkul semuanya, saya komunikasikan dengan baik apa yang harus saya lakukan, apa untuk kemajuan sekolah itu saya komunikasikan dengan baik dengan rekan guru saya semua. Oke. Jadi bukan hanya mengambil informasi dari beberapa orang, tetapi dari banyak pihak lah. Betul. Untuk mengklarifikasi informasi yang terima. Kemudian hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam dilematika? Hal yang sangat efektif ternyata di sekolah saya itu dulunya mengajar memang kurangnya komunikasi, gitu Bapak. Kurangnya komunikasi mungkin antara pimpinan dengan anak buahnya seperti itu. Dan di sini yang saya tekankan memang ke anak buah saya, ke rekan-rekan guru saya menerapkan bukan saya tidak serta-merta saya kepala sekolah, saya yang berkuasa di sana, saya menggandeng mereka, saya berkolaborasi dengan mereka, saya bermitra dengan mereka. Tidak saya pimpinan mutlak betul, tidak seperti itu. Jadinya di dalam pengambilan keputusan ini saya melibatkan semuanya. Saya karena belum tentu di kacamata saya itu benar, ternyata di kacamata orang tidak benar seperti itu. Iya Ibu, tentunya dalam menangani sebuah masalah atau kasus yang ada di sekolah tidak semudah apa yang kita pikirkan. Betul. Selama ini adakah tantangan-tantangan yang Bu Nanda hadapi dalam membuat keputusan tersebut? Untuk tantangan, jujur awal-awal kali saya datang itu pastinya ada rasa sungkan, rasa apa, karena saya terkategori yang paling muda seperti itu. Tetapi di waktu saya awal datang, saya sudah menekankan saya paling muda, kebetulan menjadi pimpinan di sana. Saya sudah menekankan jangan dianggap saya itu paling pintar seperti itu. Jangan dianggap saya itu ini pimpinan berarti sudah kedudukan paling tinggi seperti itu. Kita bersama-sama. Karena apa? Jika semua ada kendali di saya, apa maunya saya seperti itu, saya juga tidak bisa mengembangkan sekolah saya seperti itu loh Pak. Jadinya saya gini, saya tidak bisa berkembang tanpa guru-guru saya. Guru-guru saya juga tidak bisa tanpa saya seperti itu. Kan kita saling bersinambungan, kita saling simbiosis mutualisme lah seperti itu Bapak. Jadi sebaik apapun, sepintar apapun menurut Bu Nanda, seorang pimpinan itu tidak akan bisa melakukan apapun tanpa dukungan dari teman-teman. Kemudian apabila ada suatu masalah, kira-kira Bu Nanda apakah ketika mendengar informasi seperti ini, apakah Bu Nanda langsung menyelesaikan masalah itu pada waktu itu, memanggil orangnya pada hari itu, waktu itu, atau Bu Nanda menjadwalkan atau ada waktu-waktu tertentu atau seperti apa?
Kalau untuk permasalahan ini gini Pak, tergantung konteks permasalahannya. Ada kalanya kita mendapatkan suatu kasus ya seperti itu. Kasus itu di mana kita bisa menyelesaikan langsung. Jadi untuk penjadwalan gini, saya rasa kalau memang kasusnya itu dalam konteks bisa diselesaikan dengan langsung, kita langsung diselesaikan di tempat. Ada kalanya kasus-kasus yang membutuhkan banyak pertimbangan, kasus-kasus yang membutuhkan banyak kita itu menerima masukan-masukan dari orang lain, itu akan saya tanggung dulu, tidak langsung mencari keputusan di situ di tempat itu juga, tetapi harus melalui banyak pertimbangan dan kita melalui masukan-masukan dari teman-teman. Karena apa? Nantinya harapannya dalam pengambilan keputusan itu kita ada masalah, kita selesaikan, kita menemukan solusi, bukan kita mempertambah masalah seperti ini. Jadi ada masalah, ketemu solusi, selesai. Diharapkan kan seperti itu. Oke, jadi biar tidak timbul masalah lagi, maka Bu Nahna sebanyak mungkin mengumpulkan informasi-informasi atau data-data yang dibutuhkan. Kemudian dalam sebuah pengambilan keputusan yang Bu Nahna lakukan, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Bu Nahna untuk membuat keputusan? Maksud Pak, kalau untuk yang mempermudah saya, kebetulan saya anggaplah di sekolah itu ada yang lebih senior, itu bisa menyarankan saya. Selain pengambilan keputusan memang saya dari rumah mungkin sudah membuat rancangan solusi, saya sudah membuat solusi, itu ternyata dari teman rekan guru saya ada yang saya anggap senior di sana, bisa jadi luput dari saya, bisa jadi tidak terbesit di pikiran saya, itu saya diingatkan dari teman-teman. Jadi dari ada rekan guru senior itu, jika saya nanti, saya juga tegaskan dari awal, jika dalam pengambilan keputusan langkah saya itu salah, tolong diingatkan, karena saya sejatinya juga manusia biasa, karena saya mungkin di antara teman-teman diberi amanah lebih dulu seperti itu. Jadi ada teman saya yang selalu mengingatkan. Jadi dalam hal apapun Bu Nahna ada teman yang dianggap untuk bisa selalu mengingatkan Bu Nahna baru segala. Dari ke masalah-masalah ini, kira-kira pelajaran apa yang Bu Nahna ambil dari permasalahan-permasalahan tersebut? Dari pelajaran yang bisa diambil yaitu kita sebagai, atau khususnya saya sebagai pimpinan dan terkategori baru, dalam pengambilan keputusan saya harus benar-benar memikirkan ke depannya, baik buruknya, jangka pendek, jangka panjangnya, tidak boleh saya terburu-buru. Yang mana mungkin waktu saya menjadi guru, saya dalam setiap kali ada kasus bisa mungkin langsung meledak. Di waktu menjadi pimpinan ternyata itu berbeda. Tiga kunci yaitu sabar. Ada permasalahan sabar dulu, sabar, dan sabar. Jadi saya menggali berbagai informasi, ada informasi yang masuk ke saya dari A, B, C seperti itu, akan saya saring dulu. Itu pelajaran buat saya, dan laginya saya diberi amanah sebagai pimpinan yang mana dalam pengambilan keputusan kita harus adil. Adil di sini masing-masing guru itu pasti berbeda. Jadi saya terapkan keadilan dan saya tegaskan ke semuanya, kita adil, kita jujur, kita berkolaborasi. Tidak ada yang sok pintar, tidak ada yang ini bawahan ini atasan. Kita bermitra membangun sekolah bersama. Oke, jadi intinya adalah kesetaraan ya, kesetaraan, kemudian ada kolaborasi di situ, ada kejujuran, kemudian ada rasa keadilan. Terima kasih Bu Nahna atas ilmu yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan pengalaman-pengalaman yang telah Bu Nahna sampaikan kepada saya. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.